Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azanadia NIM 19080560075 dari Pendidikan Matematika 4C. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari metode penugasan Hungarian tidak seimbang. Next. Metode penugasan Hungarian tidak seimbang itu ada dua kasus. Yang pertama kasus minimum dan yang kedua kasus maksimum. Jadi yang pertama akan kita bahas itu adalah kasus minimum. Next, kita langsung masuk ke contoh. Asbestor memiliki 5 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Tabel biaya sebagai berikut. Kita perhatikan. Jadi Asbestor ini mempunyai 4 karyawan. Ada Zikri, Fikri, Azmi, Salma, dan mempunyai 5 pekerjaan. Pekerja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masalahnya adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk menyelesaikan kelima pekerjaan agar total biaya pekerjaan minimum. Next. Yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama itu kita lihat jumlah karyawan dan pekerjaannya. Di sini, ini kan awalnya belum ada dummy ya teman-teman. Kita lihat karyawan itu ada 4, Zikri, Fikri, Azmi, Salma. Pekerjaannya ada 5. Karyawan 4, pekerjaannya 5. Itu tidak sama ya, maka ini tidak seimbang. Maka contoh ini masuk ke dalam kasus yang tidak seimbang. Lanjut. Identifikasi yang kedua yaitu perlu adanya tambahan baris dummy pada kolom karyawan. Kenapa kita perlu menambahkan baris dummy? Karena pada kolom karyawan kita kekurangan 1. Jadi kita perlu dummy untuk menyeimbangkan antara jumlah karyawan dan jumlah pekerjaan. Yang mana dummy ini 0 semua. Karena hanya untuk menyeimbangkan adanya si dummy ini. Lanjut. Yang dicari adalah total biaya penugasan menjadi minimum. Karena yang dicari total biaya penugasan menjadi minimum, maka contoh ini masuk ke dalam kasus minimum. Dan terjadilah perubahan tabel sebagai berikut, seperti ini. Next. Penyelesaiannya, karena di tiap kolom sudah memiliki angka 0 yang berasal dari baris dummy, maka yang harus kita cari adalah nilai terkecil pada baris lainnya. Untuk kemudian dikurangin dengan nilai lain pada baris tersebut. Jadi, yang pertama, kita lihat nih, setiap kolom itu ternyata udah ada angka 0-nya ya, karena adanya baris dummy ini. Karena tiap kolom sudah mempunyai angka 0, maka yang perlu kita cari selanjutnya yaitu kita harus membuat tiap baris itu mempunyai angka 0. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lihat nilai terkecil pada setiap baris. Ketika sudah menemukan nilai terkecil pada tiap baris, maka kita kurangkan nilai terkecil itu pada nilai barisnya. Contohnya gini, di baris Zikri itu nilai terkecil 180, di Fikri nilai terkecil 160, Azmi 200, Salma 190. Maka pada baris Zikri, semua nilai yang ada di baris Zikri itu dikurangin 180. Seperti ini. 200 kurangi 180, 20, 190 kurangi 180, 10, 210 kurangi 180, 30, 180 kurangi 180, 0, 230 kurangi 180, 50. Begitu juga pada Fikri, Azmi, Salma. Dan didapatkan kolom seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita lihat di tiap kolom kan tadi sudah mempunyai nolnya masing-masing. Kita lihat di tiap baris apakah sudah mempunyai nol masing-masing. Nah, ternyata di tiap baris nih, di baris Zikri ada nolnya, Fikri ada nolnya, Azmi ada nolnya, Salma juga ada nolnya. Berarti kita bisa next ke penyelesaian selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tarik garis dengan 0 terbanyak. Kita hitung dulu. Pada baris Zikri 0 ada 1, baris Fikri 0 ada 1, Azmi 0 ada 1, Salma 0 ada 1, baris dummy 0 ada 5. Kolom 1 0 ada 2, kolom 2 0 ada 1, kolom 3 0 ada 2, kolom 4 0 ada 2, kolom 5 0 ada 2. Jadi 0 terbanyak berada pada baris dummy. Kita tarik garis. Terus tersisa 0 ini. Pada Fikri, Azmi, Zikri, dan Salma. Lalu kita tarik garis di 0 ini. 1. Nah, ketika sudah menarik garis,
kita tinggal lihat ada berapa sih garis yang dicoret itu. Kita hitung. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata garis yang dicoret itu totalnya ada 5. Dan ternyata barisnya ada 5, kolom juga ada 5. Maka antara garis yang dicoret dan jumlah kolom baris itu sama-sama udah 5. Dan yang paling penting, tabel ini sudah bisa dikatakan tabel yang sudah optimal. Nah, karena tabel ini sudah optimal, maka langkah selanjutnya itu menempatkan karyawan pada pekerjaannya yang dapat dilihat dari hasilnya 0. Jadi kita bisa next. Nah, kita didapatkan Zikri mempunyai nilai 0 pada kolom 4, Fikri mempunyai nilai 0 pada kolom 1, Azmi pada kolom 3, Salma pada kolom 5. Nah, kita lihat tabel awalnya untuk mendapatkan ini nih. Untuk mendapatkan ini kita lihat seperti ini. Zikri 0 berada di tabel kolom keempat, tulis keempat. Terus di tabel awal, di baris Zikri, kolom 4 itu skornya 180. Nah, kita tulis 180. Fikri, 0 di kolom 1, tabel awalnya 160. 160. Azmi, 0-nya ada di kolom 3, tabel awalnya skornya 200. Tuh, 3, 200. Salma, 0-nya di kolom 5, nilainya 190. Salma 5, 190. Dami itu karena nilainya 0 semua, maka kita tinggal lihat kolom 1 udah ada, 3, 5, 4 udah ada. Yang belum ada itu kolom 2, maka kita tulis daminya kolom 2. Dan nilainya dami itu 0. Jadi kita tinggal perlu menjumlahkan skor ini dan didapatkan total 730. Jadi didapatkan biaya minimumnya adalah 730.000. Gimana teman-teman? Mudah dipahami? Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya teman-teman. Kita bisa next ke maksimum ya. Oke, next ke kasus yang maksimum. Kasus maksimum di sini kita seperti tadi, kita langsung ke contoh biar lebih mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Saya Elektronik mempunyai 4 lokasi penjualan untuk produknya, yaitu di Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Saya Elektronik tersebut memiliki 5 orang sales promotion yang akan ditugaskan ke 4 lokasi tersebut. Berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar, berikut ini hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi. Nah, kita perhatikan tabel berikut ya. Lalu, tentukan besarnya pendapatan saya Elektronik bila satu lokasi hanya dijaga oleh satu sales. Next, seperti tadi, kita perlu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kita identifikasi jumlah sales dan lokasi tidak sama. Kok tidak sama? Kita lihat dulu, sales ada berapa? Di sini ada Yazid, Kakak, Ilham, Dafa, Azam. Jumlah sales ini ada 5. Sedangkan lokasinya itu ada di Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka. Lokasinya hanya ada 4. Maka jumlah sales sama jumlah lokasi itu tidak sama. Karena tidak sama, maka ini termasuk ke dalam kasus tidak seimbang. Nah, langkah selanjutnya itu perlu adanya tambahan kolom dummy pada baris lokasi. Jadi, karena yang kurang itu lokasi, maka kita perlu menambahkan kolom dummy di baris lokasi. Nah, ketika dummy ini sudah ditambahkan, maka sudah seimbang ya antara jumlah sales dan jumlah lokasi. Lanjut, yang dicari adalah total biaya pendapatan menjadi maksimum. Karena yang dicari total biaya pendapatan menjadi maksimum, maka ini termasuk kasus maksimum. Nah, lalu terjadi perubahan tabel sebagai berikut. Oke, kita next. Penyelesaiannya, karena di tiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari dummy, maka yang harus dicari adalah nilai terbesar pada kolom lainnya untuk kemudian dikurangi dengan nilai lain pada kolom tersebut. Nih, kita lihat. Karena adanya kolom dummy, jadi setiap baris itu sudah mempunyai angka 0. Oke? Lalu, karena setiap baris itu sudah mempunyai angka 0, kita tinggal perlu mencari angka 0 di tiap kolom. Nah, caranya itu karena ini kasus maksimum, maka kita harus mencari nilai terbesar pada tiap kolom, lalu nilai terbesar itu dikurangin dengan nilai-nilai yang ada di kolom tersebut. Contoh, di kolom Cirebon.
itu nilai terbesar 100, kolom kuningan nilai terbesar 140, Indramayu 160, Majalengka 170. Lalu nilai-nilai yang kita tandain ini dikurangi dengan nilai yang ada di kolomnya. Misal, 100 kurangi 1, 0. 100 kurangi 90, 10. 100 kurangi 70, 30. 100 kurangi 80, 20. 100 kurangi 100, 0. Terus pada kolom kuningan, 140 kurangi 100, 40. 140 kurangi 140, 0. 140 kurangi 70, 70. Dan seterusnya sampai kolom Majalengka. Dan didapatkan tabel seperti ini. Lalu kita perhatikan, ternyata di setiap kolom itu sudah mempunyai angka 0. Oke? Dan di tiap baris juga sudah mempunyai angka 0. Jadi kita bisa next ke langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tinggal tarik garis dengan 0 terbanyak. Seperti tadi, kita hitung dulu. Pada kolom Cirebon 0 ada 2, Kuningan 1, Indramayu 1, Majalengka 1, Dami 5. Sedangkan pada baris Yazid ada 2, Kafa 2, Ilham 2, Dafa 2, dan Azam juga ada 2. Nah, terus berarti yang paling banyak itu berada 0 yang ada di kolom Dami. Kita tarik garis di kolom Dami. Saya tarik. Terus kita tarik garis yang ada 0-nya. Yang paling banyak itu kan di kolom Cirebon, ini 2, karena yang lainnya tinggal 1, kita tarik. Terus kita tarik garis lagi juga. Terus kita lihat, ternyata garis yang dicoret itu ada 5, dan jumlah kolom baris juga ada 5. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan, garis yang dicoret ada 5, terus jumlah kolom barisnya juga ada 5. Nih, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Dami ada 5. Yazid, Kafa, Ilham, Dafa, Azam juga ada 5. Nah, karena antara garis yang dicoret dan jumlah kolom barisnya juga ada 5, itu berarti tabel ini sudah bisa dikatakan sudah optimal. Karena tabel ini sudah optimal, maka langkah selanjutnya yaitu menempatkan sales pada lokasinya yang mana dapat dilihat dari hasil 0. Kita next. Nah, ini kan sudah didapatkan ya, 0, 0, 0, 0, 0. Ini tabel awalnya. Terus kita next. Jadi, kita mempunyai 2 kemungkinan. Kenapa? Karena pada bagian Yazid dan juga Azam, itu sama-sama hasilnya berada di Cirebon dan di Dami. Jadi, untuk kemungkinan pertama, kita buat Yazid di Cirebon, Azam di Dami. Sedangkan kemungkinan kedua, Yazid di Dami, Azamnya di Cirebon. Lalu, untuk skornya juga seperti tadi ya teman-teman, ketika Yazidnya di Cirebon, skornya di sini 100.000, maka kita tulis Yazid Cirebon 100.000. Kita lihat lagi, Kafa. Itu di Kuningan, ya kan? 0-nya di Kuningan, terus di tabel awal 140. Tuh, Kafa, Kuningan 140. Begitu selanjutnya. Dan ternyata ketika ditotalkan, itu kemungkinan 1 totalnya 570.000, sedangkan kemungkinan 2 juga totalnya 570.000. Berarti kita mendapatkan pendapatan maksimumnya itu 570.000. Gimana teman-teman? Mudah? Atau ada yang perlu dipertanyakan? Silahkan bisa tanya di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.